is. I'm the highest in the room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusril Muhtadin, mahasiswa semester 2 Universitas Potensi Utama. Saya jurusan Sistem Informasi, kelas SI Amalam. Di video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Struktur Data. Dan materi pertama ada Singly Linked List. Dan yang kedua ada Doubly Linked List. Dan yang ketiga ada perbedaan stack dan queue. Berikut penjelasannya. Pengertian singly linked list. Singly artinya file pointernya hanya satu buah saja dan satu arah, serta pada akhir node pointernya menunjuk 0. Dan linked list memiliki arti node-node yang saling berhubungan. Ini adalah gambaran dari singly linked list. Ada pula 8 operasi dalam linked list. Yang pertama, ada penambahan atau insert, yang fungsinya untuk menambahkan sebuah simpul baru ke dalam suatu linked list. Yang kedua, ada konstruktor. Fungsi ini membuat sebuah linked list yang baru dan masih kosong. Yang ketiga, ada asymptoty. Fungsi ini untuk menentukan linked list kosong atau tidaknya. Yang keempat, ada find first, yang fungsinya untuk mencari elemen pertama dari linked list. Yang kelima ada find next. Fungsi ini untuk mencari elemen sesudah elemen yang ditunjuk no. Yang keenam ada retrieve, yang fungsinya ini mengambil elemen yang ditunjuk oleh no, elemen tersebut lalu dikembalikan oleh fungsi. Dan yang ketujuh ada update. Fungsi ini mengubah elemen yang ditunjuk oleh no dengan isi dari sesuatu. Yang ke-8 adalah delete no. Fungsi ini menghapus elemen yang ditunjuk no. Jika yang dihapus adalah elemen pertama atau head, maka head akan berpindah ke elemen berikutnya. Berikut adalah contoh operasi hapus single linked list. Di sini kita akan menghapus data Y. Langkah selanjutnya kita menggunakan operasi bantu pada data SRIL secara berurut sampai data paling akhir. Kemudian ketika data Y terhapus, maka otomatis data U akan menjadi head. Seperti ini. Berikutnya contoh operasi tambah single linked list dari belakang. Terdapat 6 data huruf Y, U, S, R, I, L. Data Y sebagai head dan data L sebagai data yang akan ditambahkan atau data baru. Di sini kita akan menambahkan data L di akhir. Penambahan data dari belakang lebih susah daripada penghapusan data depan, karena kita menambahkan pointer baru untuk mengakhiri data belakang, kemudian dilakukan dengan data baru. Pengertian doubly linked list. Apa itu doubly linked list? Doubly linked list memiliki pointer penunjuk dua arah, yaitu ke arah node sebelum atau prep dan node selanjutnya atau next. Ada operasi-operasi dalam doubly linked list. Yang pertama ada push. Terdapat dua kemungkinan insert, yaitu push depan atau insert head dan push belakang atau insert tail. Penjelasannya, push depan, data paling baru berada di depan. Push belakang, data paling baru berada di belakang. Yang kedua ada pop, merupakan operasi delete. Memiliki dua kemungkinan, yaitu pop depan atau delete head dan pop belakang atau delete tail. Penjelasannya, pop depan, data paling depan akan dihapus, sementara pop belakang, data paling belakang akan dihapus. Berikut contoh operasi hapus doubly linked list.
Jika keadaan node atau simpul sedang ditunjuk oleh pointer seperti ini, maka harus dilakukan penggunaan pointer lain yang digunakan untuk menunjuk node yang akan dihapus. Misalnya pointer hapus. Nih, pointer hapus. Dan jadilah head baru setelah itu. Barulah menghapus pointer hapus dengan perintah delete. Setelah kita menghapus ini, maka otomatis head akan berpindah ke O. Selanjutnya, contoh operasi tambah doubly linked list. Operasi tambah sama seperti operasi hapus, menggunakan pointer bantu untuk mengubah data baru menjadi head. Seperti ini. Kita membutuhkan data baru untuk dijadikan head karena kita menambahkan data dari depan, maka kita tambahkannya di depan. Selanjutnya, perbedaan stack dan queue. Stack memakai sistem LIFO atau last in first out, atau yang pertama masuk akan keluar terakhir. Begitu pula yang terakhir masuk akan keluar pertama kali. Yang apabila kita menghapus atau mengeluarkan data, maka data yang terakhir akan terhapus atau keluar terlebih dahulu. Sementara queue memakai sistem FIFO atau first in first out. Yang pertama masuk akan keluar pertama, dan begitu pula yang terakhir masuk akan keluar terakhir. Yang apabila kita menghapus atau mengeluarkan data, maka data yang pertama lah yang akan terhapus atau keluar terlebih dahulu, dan yang terakhir akan terhapus atau keluar terlebih terakhir. Dan ada contoh stack. Contoh stack seperti seseorang yang mengumpulkan kertas ujian. Kertas ujian yang mengumpulkan pertama kali akan diletakkan di paling bawah, sementara yang mengumpulkan terakhir diletakkan di atas. Lalu kertas akan diperiksa oleh dosen. Pasti yang diperiksa pertama adalah kertas yang di atas, yaitu kertas yang terakhir dikumpul. Sementara kertas yang pertama dikumpul pasti akan diperiksa di akhir. Contoh queue. Contoh queue seperti seseorang yang mengantri di bank. Orang yang masuk dan mengambil tiket pertama akan dilayani terlebih dahulu dan keluar terlebih dahulu. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Dadah.